Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Apakah betul Matius 15 ayat 11 mengenai halalnya semua makanan merupakan ayat baru yang ditambahkan? Lalu apa korelasinya dengan hukum kosher oleh Musa? Apakah umat Yahudi sekarang masih mengikuti upacara keagamaan atau ritual-ritual seperti pada abad pertama? Kemudian yang ketiga, kriteria Mesias seperti apa yang masih ditunggu oleh umat Yahudi masa kini? Silakan, Mbah. Iya, Matius pasal 15 ayat 11 ya. Ya. Dengan dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Apakah ini bertentangan dengan hukum kosher? Karena ada aturan yang melarang makanan tertentu. Sebetulnya harus dijelaskan dulu secara bahasa ya. Yang pertama, terjemahan halal dan haram dalam Alkitab bahasa Indonesia itu harus dipahami secara lugawi, harus dipahami secara makna bahasa. Tidak dalam makna syar'i. Makna syar'i itu makna agama Islam. Sebab kalau halal haram dalam agama Islam itu segala yang dilarang Tuhan itu haram. Apabila dilaksanakan berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, itu dalam Islam. Halal itu sebaliknya, apabila itu dilakukan, ya tidak apa-apa. Artinya dia berlaku benar apabila itu dilakukan, apabila ditinggalkan ya halal ya. Itu kebalikannya dari haram. Nah, jadi yang disebut diterjemahkan halal dan haram itu sebetulnya larangan dan yang tidak dilarang. Yang dilarang dan yang tidak dilarang. Nah, di dalam bahasa Arab kata halal itu yang diperbolehkan, tapi diperbolehkan dalam pengertian bahasa, bukan alasan syariah tadi. Nah, makanya kalau orang Arab mengatakan menolak itu haram alaik, haram bagimu, itu artinya bukan soal makanan, tapi soal segala sesuatu yang tidak diperkenan. Istilah bahasa Ibrani yang diterjemahkan halal dan haram itu dalam pasal 11. Istilah kosher itu istilah baru, jadi istilah Yahudi modern ya. Tapi sebetulnya istilah Alkitabnya untuk istilah halal dan haram itu adalah tahor dan tame. Tahor itu artinya tahir, yang bersih. Dan tame itu yang tidak bersih. Tapi bersih dan tidak bersih ini bukan kriteria higienis. Tapi ini kriteria korban. Karena konteksnya Imamat pasal 11 itu adalah konteks korban. Di kemah suci, jadi itu bukan konteks sehari-hari, konteks korban di kemah suci. Jadi ada binatang yang tidak boleh dijadikan korban. Ada binatang yang boleh dijadikan korban. Nah, binatang yang tidak boleh dijadikan korban, misalnya onta, babi, itu tidak boleh dijadikan korban. Karena itu tidak memenuhi hukum Taurat. Tetapi ketika orang Yahudi punya onta, kemudian ontanya itu dagingnya dijual di pasar,
Dan uangnya boleh dipersembahkan ke bait suci. Ditambah sekian persen. Itu aturan dalam Taurat. Jadi kalau aturan tidak boleh makan unta, tidak boleh makan babi itu tidak sama dengan halal haram dalam Islam. Itu harus clear. Jadi kadang-kadang kan bahasanya itu sama, tapi pengertiannya beda. Itu halal dan haram secara ritual. Tapi kalau itu misalnya orang Yahudi punya unta, binatang yang tidak boleh dipelihara, tapi dia punya saham di situ ya misalnya. Terus dari hasil bisnisnya itu dia dapat uang, uang itu boleh dimasukkan dalam persembahan. Tapi karena itu asalnya dari binatang bisnis dari binatang yang tame, maka ditambahkan sekian persen. Itu ada dalam aturannya di dalam kitab Taurat. Nah, kalau itu haram dipahami dalam makna Islam, misalnya babi tidak boleh dimakan, ada cacing pitanya, itu kan alasan yang tidak ada dalam Taurat itu. Jadi setiap binatang itu masih ada cacing pitanya. Nah, kemudian dalam hukum Yahudi itu ada 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu sebenarnya dari kitab Ulangan pasal 6 sebetulnya ya. Segala peraturan-peraturan, peringatan-peringatan dan ketentuan-ketentuan. Ada peraturan itu dalam bahasa Ibrani mispatim. Mispatim itu hanya aturan yang bersifat universal bagi semua bangsa. Misalnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku dusta, jangan menyembah berhala, itu umum. Itu bukannya berlaku bagi Yahudi, berlaku bagi semua bangsa. Karena jangan mencuri, jangan membunuh itu aturan yang bersifat universal. Itu berlaku baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Yang kedua yang dikenal dengan apa yang disebut edot. Edot itu yang disebut dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, peringatan-peringatan. Nah, peringatan-peringatan itu sebetulnya bagian dari cara Tuhan mengajar Israel. Agar dia belajar dari sejarah bangsanya. Bagaimana Tuhan sangat mencintai bangsa ini dan memimpin bangsa ini. Klasifikasi yang pertama misalnya. Apapun yang pernah terjadi, Tuhan menyelamatkan bangsamu, ingat itu, ceritakan pada anak-anakmu, kira-kira seperti itu. Contoh misalnya, belajarlah dari imannya Yakub. Yakub itu bergulat dengan seorang laki-laki yang tidak lain itu adalah teofani atau perwujudan dari malaikat dalam bentuk manusia. Dan dia memenangkan pergumulan itu. Tetapi Yakub dipukul pada pangkal pahanya, kan itu kan? Untuk memperingati dipukul pangkal pahanya Yakub itu, maka orang Yahudi tidak boleh makan daging dari pangkal paha. Itu sebetulnya pelajaran sejarah kepada bangsa Israel. Nah, kalau nenek moyangnya orang Magetan itu bukan Yakub tetapi Kartolo, ya pengalamannya kan beda. Kenapa harus diberlakukan bagi orang Magetan? Kalau nenek moyangnya itu adalah Krishna dari India di Sungai Gangga, kakinya pernah kecekluk, itu kan beda dengan kakinya dipukul oleh malaikat. Tentu setiap orang punya pelajaran dari pengalaman bangsanya, pengalaman sukunya, pengalaman adat istiadatnya, itu nggak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Inti daripada idot itu peringatan itu, ingat akan imannya Yakub. Seperti itu. Yang kedua, dalam urusan idot juga, itu adalah dilarang makan daging bersama susu dari induknya. Itu untuk mengajar Israel dalam perjalanan Eksodus. Orang Israel kan berjumpa dengan suku-suku bangsa lain yang memiliki cara menyembah, yang memiliki cara hidup bertentangan dengan Israel. Misalnya penyembahan Dewi Asera, Dewi kesuburan. Itu disimbolkan dengan daging dan susu, induknya. Maka supaya kamu tidak menyerupai bangsa Kanaan yang menyembah Asera Dewi kesuburan, simbolnya pun juga jangan kamu contoh. Nah, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga yang dikenal dengan hukim. Hukum itu hukum khusus yang tidak ada alasannya. Maknanya di mana? Taat atau tidak kamu? Nggak usah tanya alasan. Memang babi nggak boleh, ya titik, nggak boleh. Jangan kamu makan. Itu mengandalkan ketaatan. Tapi dasarnya manusia, ketika Tuhan tidak memberi alasan di Taurat, dicari juga alasannya. Nah, yang mencari itu orang Yahudi juga. Misalnya seorang filosof dari Alexandria, namanya adalah Philo, dalam bukunya The Special Law, hukum khusus.
Dia mengatakan begini, kenapa ya babi dilarang? Lalu dalam penelitiannya, seorang filosof Yahudi yang tinggal di Alexandria itu mengatakan, oh karena babi itu adalah binatang yang paling lezat dari binatang yang pernah ada bagi mereka yang pernah memakannya. Artinya Pilo tidak pernah makan babi. Tapi menurut ceritanya Gang Jangkrik di Malang, babi itu paling enak di seluruh dunia. Menurut ceritanya bakso gundul di Malang, babi itu paling enak di seluruh dunia. Lalu apa implikasinya bagi iman Israel? Lo lihat ketika mereka berada di padang gurun. Bangsa ini akan diberi kemerdekaan, diberikan kebebasan. Tapi jiwanya tidak pernah merdeka. Jiwanya selalu tertinggal di Mesir. Ketika mereka berjuang di tengah-tengah padang gurun dan mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman yang diingat, kuali yang berisi daging. Lah kalau dagingnya sapi aja enaknya seperti itu menghalangi eksodus, apalagi daging babi. Itu kira-kira alasan yang diberikan Pilo, ini bukan alasan saya. Ada pula yang menafsirkan, setiap anak laki-laki sulung, baik itu manusia maupun hewan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah sekarang, kalau menandai kesulungannya sapi kan mudah, karena anaknya cuma 3, cuma 2. Kalau anaknya babi yang sulung itu sulit ditentukan, karena anaknya 17, anaknya 18, anaknya 20. Nah ini bagi yang mencari alasan tentang hukum tadi. Kristus menulis mengatakan yang dicatat dalam Markus pasal 15 itu untuk menunjukkan inti dari semua hukum itu apa sih? Jadi kalau dalam bahasa hukumnya itu jiwa dari hukum itu apa? Bukan pada hukum positif yang dilarang itu. Di balik larangan itu ada pelajaran apa gitu loh. Intinya. Maka dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu, tapi yang keluar dari dirimu itu yang mengharamkan. Bukan berarti bagi orang Yahudi semua boleh dimakan. Tidak itu maknanya. Bentuk seperti ini juga dijumpai misalnya ya dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7 misalnya. Bukan puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kok, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kok, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu inti puasa. Jadi bukan aturan makan dan minum itu yang ditekankan, tapi ketika engkau lapar, ingatlah rasa orang lain yang kelaparan. Ketika engkau tidak memiliki apa-apa, ingatlah kemiskinan dan kepapaan sesamamu yang mengalami nasib itu. Jadi puasa itu sendiri untuk melatih ketajaman, kepedulian kita terhadap sesama kita. Bukan kesalehan ritual yang dipersoalkan, tapi kesalehan ritual yang melahirkan kesalehan sosial, kepedulian sosial kepada orang lain. Sekalipun Alkitab mengatakan bukan puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu, tapi toh orang Yahudi tetap puasa. Tetap ada puasa Gedalia, tetap ada puasa yang ditentukan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Mereka tetap puasa, tapi memaknai puasa. Di balik spirit puasa itu adalah membebaskan orang dari penindasan, peduli dengan sesama orang lain. Tapi Yahudi tetap puasa. Jadi bukan yang keluar, yang masuk ke dalam mulutmu yang lebih penting, tapi yang keluar dari mulutmu jika engkau puasa. Tapi engkau setiap hari mengumpat orang yang tidak puasa. Jika engkau puasa, tetapi engkau selalu memasang baliho, hormatilah orang yang berpuasa. Puasamu menuntut kehormatan orang lain terhadap dirimu. Puasamu hanya ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain dan balang mengutuk orang yang tidak berpuasa. Bukan itu puasa yang kukehendaki. Itulah kira-kira. Begitu juga makanan. Jangan gara-gara kamu tidak makan babi, kemudian kamu paksa orang Bali yang tidak terikat hukum agamamu untuk jadi Bali wisata halal. Halal bagi siapa dulu? Karena bagi orang Bali,
Sapi itu yang haram, yang tidak boleh dimakan. Babi malah itu binatang ritual. Bagi orang Cina, bagi orang Papua, babi itu adalah binatang korban. Bagi orang Arab, unta itu binatang korban. Bagi orang Yunani, babi itu binatang korban. Baik unta maupun babi dilarang dalam Taurat. Jadi derajat pelarangan babi dalam Taurat sama dengan derajat pelarangan unta dalam Taurat. Jadi jikalau engkau tidak makan babi tapi masih makan unta, berarti engkau juga melanggar Taurat. Jikalau engkau tidak makan unta tapi tetap makan babi, engkau juga melanggar Taurat, gitu loh. Itu intinya. Nah, tetapi itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Karena yang hukim dan yang edot itu berlaku bagi orang Yahudi. Bangsa lain memiliki sendiri aturannya. Dan itu diizinkan oleh Taurat. Misalnya yang dikenal dengan hukum Nuh. Saya kira itu. Jadi hukum koser itu hukum Yahudi. Tidak berlaku bagi orang Yahudi. Maka dalam Alkitab kan ada, dalam Perjanjian Baru ya, ada rasul bagi orang-orang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Rasul bagi orang yang tidak bersunat, misalnya Yakobus. Seluruh jemaatnya tidak makan babi. Seluruh jemaatnya melakukan hukum Yahudi. Lah itu karena dia orang Yahudi. Tapi jemaatnya Rasul Markus di Mesir, jemaatnya Rasul Andreas di Asia Kecil, jemaatnya Rasul Yohanes di Asia Kecil, lahir mereka sudah korban babi. Dan tidak perlu ketika menjadi Kristen harus keluar tidak makan babi dulu baru dibaptis. Tidak perlu, karena itu memang sejak awal hukum itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Seperti itu kira-kira. Nah, ini ada 3 pertanyaan tadi. Yang kedua, apakah ritual keagamaan Yahudi itu masih dipertahankan? Ya itu tadi dalam bentuk doa, tapi korban-korban dengan binatang sudah tidak ada lagi. Oke. Ya, lalu betul berarti atau tidak Matius 15 ayat 11 itu ditambahkan? Enggak, ya itu asli. Tapi arti berlakunya bagi siapa gitu loh. Yesus itu kan konteksnya orang Yahudi. Iya toh? Ya. Bahkan ketika Yesus masih hidup, perjumpaan dengan orang bukan Yahudi kan sangat terbatas. Misalnya ya, perempuan Sirofenisia. Ketika dia bertemu dengan perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia, orang-orang Yahudi kan memandang orang Sirofenisia itu goyim. Makanya kalau Yesus itu adalah Mesias Yahudi, bagaimana dia harus memberikan pertolongan kepada orang wanita yang bukan Yahudi? Yesus masih menegaskan komitmennya karena waktunya belum tiba. Dia mengatakan tidak baik itu meja roti di meja tuannya, remah-remah itu diberikan kepada anjing. Kan itu kan anjing itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang merendahkan, tidak juga, artinya itu prakteknya dianggap merendahkan, tapi itu sebetulnya gambaran tentang orang-orang goyim di mata orang Yahudi yang sangat merendahkan orang goyim, tapi istilah itu netral sebetulnya. Ya, jadi ketika ada bangsa lain merendahkan singa misalnya, tapi kan orang Jawa itu bapaknya namanya Singo Menggolo, Singo Dimejo kan itu kan. Lah lihat konteksnya apa? Ketika orang Jawa mengupat temannya, oh dasar babi kamu. Nah, di Cina babi itu binatang yang sangat dihormati kok. Sampai itu ada filmnya yang itu Sun Dokong atau siapa itu, babi simbolnya. Itu jadi budayanya apa dulu itu? Teks itu berlaku bagi siapa? Ketika Yesus mengusir setan masuk ke babi-babi, itu wilayahnya mana? Wilayahnya Gadara. Gadara itu di wilayah apa? Dekapolis itu bukan Yahudi, kan itu kan? Ya. Nah, ketika kemudian Yesus itu mati dan bangkit hidup kembali, maka disebut dengan kematiannya dia telah membatalkan atau menyatakan tidak berlaku ya hukum dengan aturan-aturannya di dalam surat Paulus itu. Jadi setelah kematiannya, makanya dengan kematian itu adalah tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tirai ini yang memisahkan antara Yahudi dan bukan Yahudi gitu loh. Jadi sangat clear sekali kalau kita memahami konteksnya kitab suci tadi.
Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.